Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian tetap semangat, sehat, dan tetap giat belajar. Anak-anakku kelas 2, marilah kita berdoa dulu bersama-sama agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, buku yang dipakai di kelas 2 adalah buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti edisi revisi 2017. Pada pertemuan kali ini, Bu Guru akan menyampaikan materi dengan tema asik bisa membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran yang pertama mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari aku selalu membacanya dan aku bangga bisa membaca Al-Quran dengan benar. Materi pada pagi hari ini anak-anak adalah surat An-Nas. Surat An-Nas bisa kalian buka di buku halaman 6. Marilah anak-anak kita membaca surat An-Nas bersama-sama. Sebelum membaca surat An-Nas, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayat yang pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Maksudnya adalah Tuhan yang memelihara, menjaga, melindungi, dan menguasai manusia. Itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah Tuhan kita. Yang kedua, ayat yang kedua, Malikin nas. Raja manusia. Maksudnya di sini raja manusia adalah raja yang memiliki kekuasaan tertinggi terhadap manusia. Siapakah itu? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang ketiga, Ilahin nas, sembahan manusia. Yang dimaksud sembahan manusia di sini adalah sembahan mereka yang benar. Tidak ada sembahan yang lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang keempat, min syarril waswasil khannas. Artinya, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Maksudnya di sini adalah karena setan itu sering membisikkan rayuan dan jebakan ke dalam hati manusia. Apabila ia lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setan itu akan mudah membisikkan rayuan atau jebakan ke dalam hati kita. Ayat yang kelima, alladzi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Maksudnya adalah yang menebarkan pikiran-pikiran buruk dan jahat di dalam hati manusia. Itu adalah setan. Ayat yang keenam, minal jinnati wan nas, artinya dari golongan jin dan manusia. Maksudnya di sini dari golongan jin manusia adalah setan dari jenis jin membisikkan ke dalam dada manusia sebagaimana yang telah setan itu bisikan. Dia itu bisa menampakkan diri sebagai manusia. Dia juga kadang bisa menampakkan diri sebagai jin. Bisa juga menampakkan diri sebagai manusia yang sedang menasehati. Itulah setan. Dari penjelasan di atas anak-anak, nanti ada sedikit rangkuman. Yang pertama, An-Nas itu tadi artinya manusia. Yang kedua, terdiri dari 6 ayat. Jadi surat An-Nas itu terdiri dari 6 ayat. Yang ketiga, surat An-Nas itu merupakan urutan surat yang ke-114. Terdapat di juz Amma. Atau bisa sering kita sebut dengan juz 30.
Surat An-Nas berisi tentang perintah kepada manusia agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia dari jin dan manusia. Dan yang kelima, An-Nas itu sendiri termasuk surat Al-Mu'awwizatain yang artinya surat untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 surat sebenarnya anak-anak. Surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Biasa kita baca itu sebelum kita tidur. Biasanya kita membaca 3 surat itu, kemudian kita tidur. Nanti selama kita tidur, kita nanti selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya anak-anak, yang pertama, tulislah surat An-Nas di buku tulismu beserta artinya. Ada 6 ayat tadi kamu tulis dan artinya boleh di sampingnya, boleh di bawahnya. Yang kedua, salinlah rangkuman di atas tadi di buku catatanmu, boleh di bawahnya surat An-Nas tadi ya. Rangkumannya itu juga ditulis, dicatat. Kemudian nanti dikumpulkan, tugasnya tidak usah difoto, nanti dikumpulkan saja. Paling lambat hari Jumat untuk yang kelas A, kelas 2A nanti ke Bu Muna. Dan yang kelas B nanti langsung ke Pak Adam. Sekian, terima kasih. Semoga anak-anak di rumah tetap selalu menjaga kesehatan, tetap rajin belajar, dan jangan lupa tetap rajin sholat 5 waktu. Marilah anak-anak kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cukup sekian anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.